itu, tanggal 9 Oktober 2018, Desi singgah ke rumah orang tuanya. Setibanya di rumah orang tuanya, ia tidak menemukan adik dan ibunya. Kondisi rumah juga tidak terkunci. Desi saat itu mencoba memanggil ibunya dengan berkeliling rumah. Namun, Desi juga tidak ketemu dengan ibu dan adiknya. Telepon ayahnya juga tidak diangkat. Bahkan handphone dan dompet ayahnya ada di rumah. Desi lantas keluar rumah menanyakan keluarganya ke tetangga sekitar, namun tidak ada yang tahu. Desi memang sudah tidak tinggal di rumah orang tuanya selepas menikah, namun ia beserta suami dan anaknya masih tinggal di desa yang sama dengan orang tuanya. Desi merupakan putri sulung dari kedua orang tuanya. Ia masih punya adik laki-laki berusia 12 tahun bernama Muhammad Solihin. Ayah Desi bernama Muhajir. Sehari-harinya, Muhajir merupakan manajer pabrik kacamata PT Domas Intiglas Perdana yang ada di Tanjung Merawa. Sedangkan ibunya Sunyati hanya ibu rumah tangga biasa. Setelah berusaha kesana kemari mencari orang tuanya, Desi lantas merasa ada yang tidak beres dengan kondisi keluarganya. Maka ditemani suaminya, Desi pun melapor ke Polsek Tanjung Merawa perihal kehilangan 3 orang keluarganya. Pihak kepolisian lantas meminta Desi untuk menunggu di rumah saja. Cemas dan takut dengan kondisi keluarga membuat Desi terus-terusan menangis. Pikiran-pikiran buruk tentunya terus bermain di kepalanya. Hingga pada akhirnya hal yang ia takuti menjadi kenyataan. 2 hari setelahnya, tepatnya tanggal 11 Oktober 2018, ayahnya Muhajir ditemukan sudah tak bernyawa mengambang di atas sungai Belumai di desa Tandukan Raga. Saat ditemukan, jasad ayahnya sudah bengkak, serta tangan dan kaki yang terikat tali nilon. 3 hari kemudian, tepatnya 14 Oktober, sekitaran pukul 4 sore, jasad adiknya Muhammad Solihin ditemukan di tepi aliran sungai Belumai, Dusun Bintang Meriah, Desa Limau Mungkur, Deli Serdang. Dan yang terakhir, jasad ibundanya ditemukan oleh nelayan pada tanggal 16 Oktober 2018 jam 10 pagi di perairan Pulau Pandang, Batubara. Ketiga jasad dikumpulkan di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk otopsi. Dan dari hasil visum, ternyata pada saat dihanyutkan, Muhajir dan Sunyati masih dalam kondisi hidup. Hal itu karena ditemukannya pasir dan air di dalam paru-paru korban. Sedangkan adiknya sudah dalam kondisi meninggal sebelum dibuang ke sungai. Tentunya musibah yang terjadi pada keluarga Muhajir membuat heboh warga sekitar rumah mereka. Tidak ada yang menyangka jika hal buruk itu bakal menimpa keluarga Muhajir. Sementara itu, dari fakta-fakta yang ditemukan dan didasarkan oleh olah TKP di rumah korban, polisi memastikan jika keluarga Muhajir merupakan korban pembunuhan. Namun, didasarkan olah TKP di rumah, bisa dipastikan jika kasus pembunuhan ini bukan karena perampokan. Hal ini disebabkan tidak adanya barang-barang yang hilang dari rumah korban. Maka, motif balas dendamlah yang menjadi kemungkinan alasan pembunuhan Muhajir dan keluarganya. Polisi kemudian menginterogasi Desi dan tetangga sekitar. Dari sinilah polisi menemukan cerita jika Muhajir sempat tidak akur dengan tetangganya. Bahkan isu santet menyantet di antara mereka. Maka tetangga tersebut pun dicari pihak kepolisian. Namun tetangganya yang dimaksud ternyata sudah tidak ada di rumahnya. Polisi pun melakukan pengejaran. Tak sampai seminggu, polisi berhasil menangkap seorang pria bernama Dian di Tanjung Merawa. Dari penangkapan Dianlah, semua kejadian mengerikan itu terungkap, termasuk 2 pelaku lainnya. Akhirnya, berkat kerja keras petugas, 2 pelaku lainnya yaitu Agus selaku otak pembunuhan dan Rio yang juga eksekutor pembunuhan berhasil ditangkap di sebuah ruko di daerah Pekanbaru. Namun saat penangkapan, Agus harus ditembak mati karena mencoba kabur, dan Rio juga harus dilumpuhkan kakinya. Lantas, apa penyebab 3 pelaku nekat sebegitu kejinya membunuh keluarga Muhajir? Muhajir merupakan warga desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawa,
Kabupaten Deli Serdang. Ia dan keluarganya berperawakan kecil. Muhajir juga seorang manajer pabrik kacamata yang ada di Tanjung Morawa. Muhajir dan istrinya memiliki 2 orang anak. Anak sulungnya sudah menikah dan tinggal dengan suaminya. Tinggal di lingkungan padat penduduk, tentunya memiliki kesempatan bergesekan dengan tetangga sekitaran. Hal itulah yang terjadi dengan Muhajir dan istrinya. Jadi, tak jauh dari rumahnya ada tetangganya bernama Agus. Agus ini berperawakan besar, sebab itulah ia dipanggil Panglima oleh orang sekitaran di sana. Agus sering membawa teman-temannya main ke rumah, termasuk di sanalah Rio dan Dian. Bahkan Dian diajak tinggal oleh Agus di rumahnya. Entah bagaimana awal mula kedua tetangga ini bergesekan. Menurut Rio, semasa hidup Agus sering sekali disindir istri Muhajir. Perihal seringnya Sunarti menyindir Agus juga sempat didengar Rio. Contohnya, Rio pernah dengar Sunarti menyindir Agus saat ia pulang ke rumahnya. Pasukan gajah sudah pulang. Bahkan Agus juga dituduh main santet oleh keluarga Muhajir. Perlakuan tak mengenakan itu tentunya membuat Agus sakit hati. Sebab itulah Agus pun menjawab jika keluarga Muhajir merupakan keluarga tuyul karena mereka yang berperawakan kecil. Seringnya disindir oleh Sunartilah yang membuat Agus ternyata gelap mata. Maka di tanggal 7 Oktober 2018, Agus mengajak Rio dan Dian untuk membalaskan sakit hatinya. Agus minta bantuan kawan dekatnya ini untuk membunuh tetangganya itu. Awalnya Rio dan Dian tentunya tak mau, tapi lantaran kebaikan Agus semasa hidupnya dengan keduanya lah yang membuat Rio dan Dian mau membantu Agus. Esok harinya, tanggal 8 Oktober, Agus memerintahkan Dian mengambil mobil sewaan Toyota Agya hitam dan dibawa ke rumahnya. Barulah malam harinya eksekusi pun dilakukan. Pada pukul 11 malam, Agus dan Rio datang bertamu ke rumah Muhajir. Agus saat itu sudah membawa batu bata, sajam, dan senjata api. Sedangkan Rio membawa tali nilon. Kedatangan Agus disambut baik oleh Muhajir. Bahkan Agus sempat masuk dan duduk. Sementara itu Rio menunggu di teras rumah. Di dalam rumah, Agus berpura-pura ingin pinjam uang ke Muhajir. Muhajir pun ternyata tak keberatan. Manajer pabrik kacamata itu lantas beranjak hendak masuk ke kamar mengambil uang. Saat itulah dari belakang Agus memukul Muhajir dengan batu bata. Setelahnya Muhajir jatuh terduduk. Agus kemudian memukul kepala Muhajir dengan gagang pistol. Barulah Rio masuk dan Muhajir sempat juga diserang dadanya dengan sajam. Sementara itu mendengar ribut-ribut di ruang tamu, Sunarti keluar dengan putranya. Saat itulah keduanya pun diserang dan dibekap. Dalam kondisi setengah sadar, ketiga korban lantas diikat kaki dan tangannya. Agus kemudian menelepon Dian untuk segera membawa mobil yang kemarin ia sewa. Setibanya di rumah korban, Dian ikut membantu membawa ketiga korban masuk ke mobil. Muhajir dan putranya dimasukkan ke bagasi belakang, sedangkan Sunarti didudukkan di bangku tengah. Aguslah yang menyupir mobil. Lantas ketiga korban dibawa ke Sungai Belumai Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga 2 hari setelahnya, secara bergantian ketiga jasad korban ditemukan mengambang terpisah di aliran sungai. Singkat cerita, saat konferensi pers, Rio sempat menangis dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Kasus pembunuhan ini lantas disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dan di tanggal 26 Juni 2019, vonis pun dibacakan. Rio divonis seumur hidup, sedangkan Dian divonis 20 tahun penjara. Sekedar tambahan saja, saat pemakaman Agus, warga sekitaran TPU sempat menolak jasad Agus jika dimakamkan di desa mereka.
Namun setelah aparat desa dan pihak berwajib bernegosiasi dengan masyarakat sekitar, maka Agus pun bisa dimakamkan. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.